Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan ya. Jumpa lagi dengan saya Abimanyu, maker produk AB. Di sini saya mengulas kembali cara mengganti elemen solder, baik di solder analog maupun di tipe solder Atmega. Nah, tadi sempat saya mendapatkan inbox, kemudian saya video call dari rekan di Sulawesi ya. Rekan di Sulawesi sudah ganti elemen, tapi ternyata kok soldernya panas terus, kenapa ya, bingung gitu. Nah, saya ulas kembali cara mengganti elemen dan menganalisa yang benar, rusaknya di apa begitu ya. Misalkan rekan-rekan pada saat menggunakan solder, tiba-tiba soldernya panas meleleh gitu ya, tiba-tiba meleleh. Nah, hal pertama yang perlu kita analisa, jangan dulu membongkar box atau mengutak-atik soldernya, maksudnya box soldernya ya, bukan gagang ya. Saya sarankan selalu perbaikan itu dari eksternal dulu. Kalau di blower, perbaikannya di gagang blower, atau kita cek gagang blower dulu. Kalau di solder, kita cek di gagang solder. Nah, misalkan misalkan tadi gagang soldernya tiba-tiba leleh atau panas terus, kemudian kita mau ganti elemennya. Nah, saya sering menyarankan untuk memakai elemen original ya, original asli sel kit seperti ini. Kenapa? Karena panasnya juga bagus dan sudah terpotong ukuran panjang pendeknya. Tetapi biarpun sudah terpotong ukuran panjang pendeknya seperti ini ya, ada paling panjang, kemudian di bawahnya dan di bawahnya paling pendek sendiri ada dua. Nah, selalu saya ingatkan untuk yang paling panjang dua ini adalah thermocouple. Kalau heater itu boleh rekan-rekan bolak-balik, mau di nomor 1 dan 2 boleh, karena heater hanya pemanas. Yang mengontrol atau yang berhubungan dengan pengaturan suhu adalah di termo. Termo ada dua, termo negatif dan termo positif. Saya beberapa kali juga memasang elemen, padahal panjangnya elemen sudah sesuai dengan tempat dudukannya. Di sini seperti ini kan sudah ada panjang pendeknya berurutan kalau kita pasang. Tetapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Saya sering ganti ya, sudah saya pasang. Kemudian pada saat saya colokkan ke box saya yang normal, soldernya panas terus, potensinya tidak bisa diatur, mencapai puncak terus. Nah, di penjelasan saya yang dulu, yang sebelumnya itu kan sudah saya pernah bilang, kalau rekan-rekan mengganti elemen, jangan langsung dipotong. Setelah kita ganti, ini kan agak panjang ya, ini agak panjang ya. Setelah kita ganti, jangan langsung dipotong, biarkan aja dia panjang, dan jangan buru-buru untuk ditutup kembali. Misalkan contoh, rekan-rekan habis ganti, dimasukkan lagi, dipasang, ditutup, dicolok ke box modul, ternyata soldernya panas terus. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Apa yang salah ya? Gitu. Step awal tadi saya bilang, kita cek dulu di ini. Di ini pemasangan sudah benar atau belum. Misalkan nih, misalkan sudah terpotong, apa boleh buat karena sudah terpotong ya. Terpotong kabel yang di sini. Kawat elemen ini sudah kita potong atau terpotong, berarti kalau kita pindahkan thermocouple-nya kan tidak bisa karena sudah terpotong. Otomatis yang bisa kita lakukan yaitu apa?
memindahkan colokan kabel yang di sini. Pindahkan nomor 4 ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 4. Karena di sini kita mau pindah sudah nggak bisa. Makanya saya bilang kalau setelah dipasang jangan dulu dimasukkan dalam tempatnya, jangan dulu juga dipasang ininya, jangan. Rekan-rekan pegang aja di sini ndak apa-apa, ndak nyetrum kok. Pegang di sini, colok ke modulnya. Kalau sudah benar, pemasangan sudah benar dan dia sudah berkedip-kedip, bernapas, ya, elemen sudah bernafas, berarti sudah betul. Kalau sudah benar, ya tinggal kita rapikan. Kalau belum benar, ya kita perbaiki lagi. Jangan langsung ditutup. Ya, ada rekan kita yang langsung ditutup, kemudian dicolok gagalnya ke modul, tidak lama soldernya panas sampai akhirnya ini meleleh. Bingung. Makanya saya kasih penjelasan kembali. Setelah dipasang jangan dipotong, biarkan dulu, kita coba, kita tes dulu nih, kita colokkan. Kita colok, kalau memang sudah benar berarti dia bernapas, barulah kita rapikan. Kalau kita colok panas terus dan ini sudah terpotong, ini loh yang dipindah. Biarkan aja yang dibok biarkan aja, jangan diutak-atik. Ini yang kita pindah. Kabel nomor 4 dipindah ke nomor 5, kabel nomor 5 dipindah ke nomor 4 untuk menyesuaikan kembali supaya dia tidak panas terus. Nah, setelah misalkan kita sudah pindahkan ini, kita colok kembali ke box. Kalau sudah kita colok kembali ke box dia normal, berarti baru bisa kita rapikan. Tetapi misalkan kita colok kembali ke box, dia tetap panas, padahal ini sudah kita pindah-pindah, termokopelnya sudah kita pindah. Kemudian sudah kita analisa ini benar sesuai dengan panjang pendeknya elemen, ya. Sudah sesuai panjang pendeknya elemen, ternyata tetap panas. Barulah kita melangkah ke boxnya, kita bongkar boxnya. Di modul produk AB yang sering bermasalah itu hanya MOSFET. MOSFET-nya itu yang sering jebol. Jadi kalau misalkan ketemu permasalahan seperti itu, ya sudah, tinggal ganti MOSFET-nya. Bisa beli di toko elektro atau bisa beli di saya pada saat misalkan mau order gagang solder maupun elemen. Nanti saya ikutkan di situ. Ya. Jadi step atau langkah awal itu biarkan boxnya dulu, karena kita belum tahu apakah yang bermasalah itu di gagang soldernya atau elemennya atau di boxnya. Saran saya, daripada kita membongkar box yang kita belum tahu kepastiannya, mending yang eksternal dulu. Ini dulu loh kita analisa. Kita gonta-ganti, elemen kita gonta-ganti. Kalau di sini memang sudah terpotong, ini nikelin, ya, nikelin. Sekali terpotong nggak bisa disambung. Makanya itu tadi saya bilang dari awal, setelah dilakukan pemasangan jangan dipotong dulu. Peganglah di bagian sini, colok ke situ, kita tes. Kita tes sudah aman, berkedip-kedip, panasnya tidak langsung memuncak, ya udah tinggal rapikan. Tapi kalau kita colok dia masih langsung panas, pindahkan. Kalau ini sudah terpotong, ini saja yang dipindahkan, 4 ke 5, 5 ke 4 kabelnya. Ya. Sudah terpotong, sudah bisa dipindah, dicolok tetap panas, barulah kita menginjak ke boxnya yang kita perbaiki. Kontak ke saya, cirinya seperti itu, ya sudah, tinggal ganti MOSFET-nya. Saya beberapa kali juga mengganti elemen, padahal elemen baru dari pabrik, ya. Potongannya sama, sesuai dengan urutan panjang pendeknya saya pasang. Kemudian saya colok di box saya yang normal, itu juga langsung panas. Karena saya sudah sering mengganti, akhirnya saya tahu kalau setelah diganti jangan langsung dirapikan, jangan. Cek dulu dari awal. Seperti yang saya jelaskan tadi, dicek dulu. Kalau sudah normal, oke, barulah dirapikan. Kalau belum normal, dianalisa.
Dari pabrik ini bisa terbalik ya, termokouple negatif dan termokouple positif ini bisa terbalik. Kalau terbalik ya tinggal ini yang dibalik saja. Kalau heater enggak apa-apa. Yang termo ini loh, pernah saya mengganti dalam satu hari 4 atau 5, semuanya terbalik. Akhirnya apa? Karena sudah terlanjur saya potong, ini yang saya balik. Box yang saya pasang itu sudah standar colokan dari sel kit. Jadi misalkan rekan-rekan beli gagang solder yang baik di saya maupun di toko, itu kalau dicolok sudah standar. Saya sudah urutkan pemasangan konektornya. 1, 2 heater, 3 ground, 4 termo negatif, 5 termo positif. Dan itu sudah standar. Jangan dirubah-rubah yang ada di box. Yang perlu kita rubah adalah yang ini atau yang ini saja. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu, rekan-rekan sudah bisa menganalisa, oh kasusnya di MOSFET kok. Oh kasusnya di ini, ternyata elemen yang dari pabrikan biarpun potongannya sama, potongannya sudah sesuai, ternyata namanya pabrik ya, kita nggak tahu apakah di sana yang motong manual manusianya atau langsung robot, kita nggak tahu. Yang jelas yang perlu dibolak-balik adalah yang paling panjang sendiri, dan di bawahnya itu yang perlu kita bolak-balik. Kalau sudah terpotong, ini aja yang dibalik. Dan satu hal lagi, kalau seandainya tidak bisa slip, padahal dia berkedip-kedip normal, berarti sensornya yang rusak. Kan di postingan saya sudah ada cara ngecek sensor kalau dia rusak atau tidak. Sensor red switch yang saya pasang di sini kalau mungkin pecah atau karena jatuh ya, atau memang sudah rusak ya, ini solder tetap bisa digunakan, tapi tidak bisa slip itu aja. Tidak rusak, soldernya tetap masih bisa berfungsi. Biarpun rekan-rekan misalkan contoh beli gagang dari pabrikan di toko, dipakai bisa, cuman fitur slipnya yang tidak bisa. Itu saja fitur slipnya, karena sensornya tidak ada. Jadi kalau ganti elemen, hati-hati jangan sampai sensornya rusak. Kalau rusak di saya ada, nanti tinggal ikut di pengiriman, misalkan pas order apa gitu bisa ya. Jadi itu step langkah-langkahnya untuk mengganti sebuah elemen yang benar dan menganalisa apakah boxnya yang rusak, apakah pemasangan ini yang belum benar. Ya. Kalau bingung, masih bingung dengan penjelasan saya, boleh telepon saya bantu. Saya support di produk saya sendiri, saya support kok, nggak usah khawatir. Kalau hari ini karena seharian listrik mati ya, orderan beberapa rekan, kemungkinan kalau malam ini nggak bisa terkirim ya besok. Ini yang seharusnya bisa saya kirim hari ini, terpaksa saya belum bisa kirim karena listriknya mati seharian. Oke, sementara itu penjelasan saya untuk mengganti yang benar dan menganalisa apakah boxnya yang bermasalah, apakah pemasangan yang memang kurang pas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses semua.